Salam buat teman-teman kita yang kenal dengan saya. Salam juga dengan teman-teman online kita yang tak kenal dengan saya. Nah, karena banyak teman-teman kita yang tanya, Kak, gimana sih caranya balik Nepal? Sebetulnya balik Nepal itu senang saja ya teman-teman, tak ada susah. Dulu waktu pertama kali mau datang ke sini, aku pun tanya-tanya juga, kayak mana sih caranya balik Nepal itu? Sampai-sampai aku cari-cari dekat Google caranya kayak mana. Lepas tuh aku tanya-tanya orang. Kebetulan di Nepal ini kan kita tak ada yang kenal. Lagipun aku pun tak tahu kalau ada banyak orang Indonesia yang ada di Nepal. Jadi sebetulnya aku datang sini tak ada persiapan apa-apa, karena baliknya pun terburu-buru. Waktu itu aku bukan habis kontrak dari kilang, melainkan lari daripada kilang. Jadi aku pun dibantu dengan teman-teman juga, tapi orang Nepal. Jadi dia ngomong di sana ada buat beli tiket balik ke Nepal. Jadi kita ditolong dengan dia bagi nomor. Lepas itu suami aku call yang punya nomor, baru kita jumpa. Kayak gitu. Jadi karena banyak teman-teman kita yang tanya, gimana sih balik Nepal? Kalau mau balik Nepal itu senang saja, kalian tinggal beli tiket, lepas itu datang ke Nepal. Di sini sampai di Nepal kalian baru buat visa, turis visa. Itu buatnya di airport di Nepal ini. Jadi kalian datang, kalian urus, baru kalian bayar, baru pergi immigration. Udah kayak gitu saja. Jadi tak payah takut kalau teman-teman Indonesia yang ada sayang-sayang dengan orang Nepal, nggak perlu takut kalau mau balik sini. Jadi ada sebagian teman kita yang tanya, dia tanya, Kak, cara berkawin di Nepal kayak mana? Jadi kalau di Nepal ini kawin beda agama boleh, karena sebagian teman-teman kita pun kayak gitu, kawin beda agama. Jadi orang itu kawin beda agama. Tapi kalau kita sudah kawin di sini, kita harus urus surat-surat kawin. Jadi di sini dia tanya, apa saja sih syarat kawin di Nepal? Kalau kita urus surat kawin emang ada persyaratannya, tapi kalau untuk kawin kayak gitu saja tak diperlukan apa-apa. Tapi supaya kita sah kalau kita sudah kawin di Nepal ini, jadi kita harus urus surat-suratnya. Jadi karena kami ini tinggal dekat Kathmandu, pengurusannya pun dekat, jadi kami tinggal pergi ke situ saja. Tak sampai 5 menit kami udah sampai kalau naik bus. Tinggal pergi ke sana saja. Kemarin kami pun diajari dengan mbak-mbak orang Indonesia juga, tapi orang Jawa.
Di sini dulu aku tak tahu apa-apa saja persyaratannya, apa-apa saja yang harus dibawa. Jadi aku datang ke sini itu sedangkan KTP ku saja aku tak bawa, teman-teman. Jadi itu hari kita pergi ke sana, kita tanya-tanya apa saja sih persyaratannya. Oh, kertasnya orang itu sudah ambil. Jadi kalau orang Indonesia kawin di sini, kita harus perlu dapatkan surat izin dari orang tua kita, KTP dengan KK, kartu keluarga. Lepas itu fotokopi visa dengan paspor kita. Jadi di sini di Nepal ini baru kita akan buat ada surat minta izin married di Nepal. Di sini kita boleh urus itu. Tapi kalau daripada Indonesia kita harus betul-betul dapat izin daripada keluarga supaya kita boleh urus. Nanti kalau teman-teman mungkin bertanya, kayak mana sih caranya surat dari Indonesia mau bawa ke sini atau balik dulu ke Indonesia ambil surat itu baru kita datang ke sini? Tak perlu, teman-teman. Kita boleh suruh orang itu emailkan, nanti kita buat di sini. Lepas itu dari surat dari email itu orang itu akan tengok itu syarat-syarat yang dia perlukan yang tadi, KTP, KK, sama surat izin itu boleh di emailkan. Kalau kawan-kawan seperti aku tak ada bawa apa-apa ya, tapi kalau teman-teman ada KTP, ada KK, cuma surat izin dari keluarga tak ada, minta izin dari keluarga, buat surat izin dari sana. Lepas itu suruh kepala desa sign dengan cop. Apa sih kalau dibilang cop itu? Lupa lah aku. Nah, kayak gitulah. Jadi daripada suami, nanti suami akan diminta surat izin juga dari keluarga dia. Lepas itu surat single dia kalau dia betul-betul belum pernah married sama sekali. Lepas itu fotokopi KTP dia dengan fotokopi paspor dia. Itu dia minta daripada pihak laki-laki. Jadi teman-teman kalau mau married dengan orang Nepal, teman-teman harus pastikan dulu kalau calon kalian itu betul-betul belum pernah married sama sekali. Beda cerita kalau kayak laki-laki itu sudah pernah married, lepas itu pisah dengan istri dia. Kalau soal itu aku kurang tahu kayak mana pengurusannya, karena suami aku bilang di sini married cuma boleh satu kali saja. Jadi kalau soal dia sudah pernah married, udah pisah dengan istri dia, itu aku kurang tahu ya teman-teman. Dan satu lagi, kalau teman-teman mau balik sini, betul-betul mau balik Nepal ini, teman-teman harus pastikan keluarga dia. Kita bukan pastikan dia kaya atau gimana, cuma kita pastikan kalau keluarga dia itu
setuju tak kita balik ke Nepal ini? Setuju tak kita kawin dengan anak dia? Jangan nanti kita balik padahal orang tua dia tak suka dengan kita, nanti kita susah sendiri ya. Kalau kita balik ke tempat orang lain itu, lepas tuh orang tua dia tak suka dengan kita, susah ya. Jadi karena kenapa kita di sini tak ada keluarga, kita datang ke sini mengharapkan keluarga kita itu keluarga daripada suami kita itu. Jadi teman-teman kalau mau balik ke Nepal ini, pastikan dulu keluarga dia, ibu dia ke, bapak dia ke, kakak dia ke oke dengan kalian. Setidaknya sudah pernah call dulu, telepon-teleponan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau masih takut-takut mau datang ke sini, di sini kita ada banyak teman-teman orang Indonesia juga di sini. Malah kita ada grup Nepal, di grup ibu-ibu Nepal di sini, ibu-ibu Indonesia yang tinggal di Nepal. Lepas itu di sini pun kita ada dilindungi KBRI juga, KBRI dari Indonesia. Jadi teman-teman kalau macam ada rada-rada takut mau datang ke sini, nggak usah, pasal di sini teman-teman kita banyak. Kayak itu hari kalau teman-teman ada nonton YouTube aku, kita ada party atau pesta jumpa KBRI di sini di Kathmandu ini. Tapi kalau teman-teman nikahnya dengan orang-orang yang jauh daripada Kathmandu ini, itu aku kurang tahu. Kalau orang itu di sana ada grup ketak, tapi kalau di sini emang grup Indonesia itu ada. Jadi pertama kali aku datang ke sini pun aku takut juga ya, kayak mana sih Nepal itu, gimana sih Nepal itu, gimana sih kehidupan di sana. Dulu aku pun takut juga teman-teman mau balik sini, tapi karena aku lihat suami aku ini baik, penyayang, kayak gitu juga dengan ibu mertua aku. Karena sebelum balik ke sini, aku itu sudah sering nelpon sama ibu mertuaku walaupun tak paham bahasa. Jadi teman-teman kalau mau balik ke sini datang saja, karena dekat Nepal ini, karena di Nepal ini welcome saja, datang saja gitu. Tapi satu, kalau sudah datang ke sini, sudah balik ke Nepal ini, jangan pernah kita putuskan visa kita. Melainkan kalau teman-teman betul-betul mau duduk di sini, kita boleh urus jadi kita penduduk di sini. Kalau kita sudah dapat surat-surat daripada kedutaan di sini. Jadi teman-teman gak usah takut-takut kalau mau datang-datang. Lagi ada teman-teman aku yang tanya, atau kakak-kakak atau adik-adik yang mau datang ke sini tanya. Itu hari dia tanya, Kak, yang kalau pakai sindur dengan apa dia bilang, sindur dengan kalung Mahasutra, dia ngomong kayak gitu. Kan di sini kalau kita sudah kawin kan kita pakai ini, lepas itu kita pakai kalung itu
yang terbuat daripada kayak talinya itu daripada benang-benang, lepas itu di tengah-tengahnya ada dibuat emas. Itu betul-betul emas, tapi itu tergantung. Kalau kita ada uang dibuat besar, kalau tak ada dibuat kecil pun tak ada masalah. Jadi aku akan jawab, kalau sindur itu aku kurang tahu itu dipakai, kalau tak pakai sudah pisah dengan suami, itu aku tak tahu. Karena yang aku tengok, mertuaku sudah lama pisah dengan mertuaku yang cowok, tapi masih saja pakai sindur kayak gini. Dia masih pakai. Tapi kalau yang lain daripada situ aku tak tahu, kemungkinan karena beda-beda tempat, beda prosesnya juga. Itu aku tak tahu. Tapi kalau untuk kalung sendiri, kalungnya itu kita tak harus pakai hari-hari ya teman-teman, karena itu kalau kita pakai, kalau kita kayak pergi ke acara orang kayak gitu, ada pesta atau ada, kalau kayak aku sendiri kan, ibu mertuaku ini kan orangnya gimana gitu kan, harus pakai ini, harus pakai ini. Jadi kalau pergi temankan dia pergi sembahyang itu, aku harus pakai itu. Kalau aku cakap nggak usah pakai, dia rada-rada gimana gitu, ya sudahlah pakai saja. Jadi kalau untuk kalung itu kita tak pakai hari-hari ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ditanya-tanya boleh ditanya lagi. Oke teman-teman, sampai sini dulu cerita kita soal balik, cara-cara mau balik di Nepal dengan cara-cara atau syarat-syarat mau kawin di Nepal. Jadi itu saja yang perlu dibawa. Jadi teman-teman, sebelum balik ke sini pastikan dulu yang aku bilang tadi ya. Oke, sampai sini dulu video kita. Bye bye, sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe, komen, dan share video kita supaya banyak orang yang tahu kalau di Nepal ini kita tak sendiri. Oke, dadah, sampai jumpa.